Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Cianjur Inisiatif Media. Saya HC Powo, Kang Wowo ditemani oleh Saya Bembi. 30 menit ke depan kita akan Bincang-bincang berbincang-bincang Iya. dengan sama Pak Pak Wid ya, Wijaya. Pak Wijaya ya, Akan membahas membahas eh, kemanakah arah arah koalisi non parlemen. parlementer ya. Mungkin kita kenalan dulu nih Pak. Iya. Ya. Siap. Kenalan dulu nih. Wilujeng wengi Pak Wijaya, kumaha kabarna? Ya, alhamdulillah sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan malam ini saya hadir di Cianjur Inisiatif mewakili partai-partai non parlemen di Kabupaten Cianjur. Saya sendiri ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Cianjur. Terima kasih Terima kasih nih kedatangannya Pak Wid di nih. studio kita nih. Iya, Sama-sama. karena kita baca di Betul. FB kan, Iya, iya. Mr. Bambi itu Betul. banyak yang nanyain nih Iya, iya. arahnya Koalisi non parlemen. non parlemen. Nah. Ini kan memang sangat seksi dibutuhkan. juga ini. Seksi banget Pak, Seksi. betul. Jadi lihat koalisi parlemen ini memang walaupun tidak ada di parlemen, Iya. tapi mempunyai daya tarik tersendiri. Karena di sana udah banyak Investasi politik. investasi politiknya Iya. di situ Pak, betul. Nah, ini mungkin kita ke Pak Wi nih. Ya, Gimana nih Pak Wi nih? Menurut Pembukaan Pak dulu Wi lah. nih? Muka dimahnya gimana? Ya, gimana nih? terima kasih Kang Wowo, Kang Wembi. Iya. Sebetulnya ramenya itu seminggu terakhir. Iya. Seminggu terakhir saya sendiri ditelepon oleh banyak teman-teman aktivis, terus ketua-ketua partai yang ada di parlemen juga. Karena dulu itu mungkin nggak dianggap seksi, komunikasi partai politiknya masih cair bener gitu ya. Betul. Nah sekarang kan sudah agak mengerucut, sudah ada mengerucut. Iya. Ada dua kemungkinan ada Iya. dua gerbong Gerbong. koalisi. Betul. Yang satu koalisi Cianjur Mas, Mas yang ya. satu lagi koalisi Sugih Mukti. Sugih Mukti. Betul. Walaupun di koalisi Sugih Mukti mungkin masih banyak komunikasi-komunikasi yang harus Betul. diproses, harus Proses, ya. dijalani gitu ya. Betul, betul. Yang menjadi menarik adalah partai non parlemen ini kan ada 9 partai. Betul. Yang kalau diakumulasikan suaranya juga luar biasa ya, Iya. antara 60 sampai 70 ribu Iya, gitu ya. iya. Dan ini mungkin akan menjadi penentu nanti di kemenangan Pilkada, Pilkada 2024 ini. ya. Sebetulnya kita sudah menjalin komunikasi dengan ketua-ketua partai non parlemen dan Iya. kita sudah membuat sekretariat gabungan Sekber ya Pak. setgap ya, kita Setgap istilahkan berarti ya. setgap partai non parlemen. Dan kita udah punya beberapa komitmen yang kuat. Iya. Pertama, koalisi non parlemen akan solid bersatu Iya. mendukung pasangan calon yang kira-kira sepaham, sevisi dengan kita. Ya. Betul. Terus koalisi partai non parlemen itu insya Allah nggak terpecah lah ya. Iya, iya, Nggak iya. misalnya sebagian ke sini, Kesini. sebagian ke sini, nggak lah. Enggak. Nah, tapi kan itu butuh komunikasi yang Yang intens intens, ya. Tentu dengan kesamaan persepsi, kesamaan cara pandang, kesamaan visi dan misi gitu ya, sepemahaman Betul. mengelola tata kelola pemerintahan daerah Cianjur ke depan itu banyak lah PR-nya gitu. Ya, ini mungkin teman-teman bisa tanya langsung ke Pak Wi. Ini kan mungkin netizen-netizen yang baru paham politik ya, baru ini. Ini yang partai-partai yang 9 ini partai mana aja nih Pak? Ya ada Partai Bulan Bintang, Bulan Bintang. ada Gelora, Gelora, ada PKN, PKN, Ya. betul. ada Umat, Ada Buruh, ada Garuda, ada PSI, PSI, ada Perindo. Perindo. Satu lagi Hanura berarti? Hanura. Ya. 9 partai. Oke. Pak, dalam memilih ke koalisi Cianjur Mas atau ke Sugih Mukti, pilihan teman-teman Dari ketua-ketua partai parlemen itu apa nilai harga uang, apa nilai apa gitu? Ya ini nih, ini agak seksi nih ya bicaranya nih karena memang logistik ya, Pak. Ini agak sedikit apa ya? Harus greget gitu, iya. Pak ya. Ini apakah sosialnya atau
yang tadi Pragmatisnya. pragmatisnya gitu. Ini gimana nih Pak nih? Tentu kita juga ingin pasangan calon yang kita dukung menang, Betul. ya. Betul. Tentu di dalam proses kemenangan itu ada kontribusi positif kita Positif. Iya. sebagai partai pendukung dari pra, Iya. kemudian proses pemenangan dan pasca pemenangan. Iya. Betul. Itu yang paling penting. Iya. Iya. Tapi yang lebih penting dari itu, bagaimana visi dan misi pasangan calon yang nantinya akan menjadi konstruksi berpikir Iya. pasangan calon yang Pasangan menang calon. ya, kalau ditakdirkan menang, itu dalam rangka menjalankan tata kelola pemerintahan daerah di Kabupaten Cianjur. Itu yang paling penting. Iya, iya. Kalau terkait pragmatisme Ya, mungkin pragmatisme. yang ditanyakan oleh Kang Wowo ini, Pragmatisme ya. ya uang bukan segala-galanya saya Betul, kira, betul, tapi ya segala-galanya perlu uang lah ya. Oh iya. Kita sebagai partai Iya. pendukung Iya. ya tentu nggak ada bedanya dengan partai yang punya kursi di parlemen. Betul. Infrastruktur kita juga lengkap ya. Betul, betul. Kita punya PAC, kita punya ranting, kita punya mantan-mantan caleg yang juga punya Suara, prestasi elektoral yang Betul, bagus betul, gitu betul, ya. betul. Yang kalau dikonsolidasikan dengan baik, tidak tertutup kemungkinan malah kita bisa berkontribusi positif terhadap kemenangan calon pasangan ya. yang kita dukung begitu ya. Betul. Ini komunikasi itu tadi kan bilang komunikasi Pak. Iya. Ini komunikasi yang sekarang intens nih, apakah dari Cianjur Mas, apakah dari Sugihmukti? Nah ini perlu Arahnya kemana kan? Iya, jadi perlu ada gambaran maksudnya ya. Kalau ini pertanyaannya dari pagi ini kayak kira-kira ada 3-4 orang lah yang nanya begitu. Nggak, Ada gambar. ya gini, kita ini membuka ruang komunikasi seluas-luasnya Betul. kepada siapapun pasangan calon yang mau berkomunikasi dengan kita, Iya. yang sepemahaman dengan kita, yang kira-kira visi dan misinya sama dengan Iya, kita ya. iya. Itu yang pertama. Yang kedua, koalisi Cianjur Emas maupun Sugihmukti, mereka juga belum solid-solid amat gitu. Jadi iya, mungkin menunggu mereka clear dulu Iya, gitu iya, ya. iya. Terus menunggu koalisi Sugihmukti juga komunikasi politiknya clear gitu ya. Ya mungkin baru kita memulai lah ya. Iya. Tapi sampai hari ini kalau informal ya, Iya. kalau informal kita sudah berkomunikasi dengan semua pihak ya. Betul. Termasuk calon-calon bupati yang selama ini juga tebar baliho ya. Baliho, Terus betul. punya basis massa yang bagus Iya, ya, kita coba berkomunikasi sama mereka, siapa tahu ayolah perkuat barisan kita untuk mengusung siapapun pasangan calon yang kira-kira memang sepemahaman dengan kita. Pemahaman. Ya itu tadi mungkin Pak Wawan. Iya. Kan ada kadang jual aja. Ini bahasa di luaran ya, mungkin di luar itu ya jual aja. Nah ini memang harus diluruskan oleh dari perwakilan dari dari tim non parlementer ya, dari Kalau Gimana tuh, ini Pak? kan bahasa orang awam di masyarakat. Ya, warung kopi, warung kopi gitu ya, udah jual aja. Direntalkan. Iya, aja. kalau saya norek dijual gitu. Ya, jadi pengusung aja nggak bisa. Iya, Tapi betul. karena kita solid 9 partai, Betul. sehingga akumulasi suara kita yang kalau dikonsolidasikan juga besar. Betul. Nah, itu mungkin menjadi posisi tawar yang baik buat kita, sehingga pasangan calon yang kita dukung nanti juga akan memperhatikan infrastruktur kita. Betul. Kan ini pertama sekali kontestasi partai politik kan prestasinya adalah kontestasi 5 tahunan. 5 ya. tahunan, betul. Nah tentu dalam konteks pilkada juga kita nggak mau kehilangan momentum Ya. bahwa kita juga bisa mempromot Betul. atau sekalian konsolidasi Iya, ya iya, di masyarakat, sehingga di tahun 2029 kita bisa lebih bicara banyak kan begitu ya. Betul. Apalagi PBB kan punya sejarah yang bagus kalau di Bagus. Cianjur kan. Betul. Mudah-mudahan Punya basis masa yang jelas. jelas gitu ya. Ya mudah-mudahan nanti setelah kita mendukung salah satu pasangan calon, kita bisa konsolidasi dengan baik, malah bisa menata struktur infrastruktur kita buat 2029. Saya kira itu yang lebih penting. Nah ini Pak Wawan nih, tanya lagi nih, karena ada kriteria ideal menurut teman-teman dari partai non parlemen. Kriteria ideal untuk pasangan calon yang untuk berlabuh itu seperti apa? Karena saya lihat di medsos ya, dalam artian di media online itu, di salah satu ketua non parlementer dari pihak Gelora. Ya beliau berbicara
kriteria calon bupati yang kami rekomendasikan itu harus memiliki pengalaman, responsif, aspiratif, agamis, dan visioner. Nah ini mungkin Bisa gimana? jelaskan. Bisa dijelaskan Ya. teman-teman di Ini kan kubu ini kan sama-sama mengerucut ya. Iya. betul. Kita nggak bisa menafikan bahwa yang euforia yang ada di masyarakat, terus komunikasi partai politik yang kasat mata dilihat di Oh. media, itu membelah menjadi dua kubu Iya, ya. iya. Cianjur Emas sama Sugi Mukti. Sugi Mukti. Walaupun Sugi Mukti masih agak cair sedikit lah ya. Iya, iya. Tentunya berarti kalau itu terjadi, Mhm. kecuali Golkar pakai golden ticketnya sendiri untuk mengusung pasangan calon, Betul. itu kalau itu bisa jadi 3 kan. Iya, iya. Tapi kalau itu tidak terjadi kan hanya 2 pasang. Dua pasang. Pertama, apa yang disampaikan oleh Ketua Gelora itu Betul. rasional sekali, Rasional, ya. Harus betul. pengalaman, responsif, ya itu luar biasa lah. Mhm. Tapi dari dua kubu yang kira-kira akan digadang oleh mereka ini kan dua-duanya orang pengalaman, Pak. Pengalaman ya. Iya, semua. yang satu jelas incumbent ya. Iya, Punya betul. pengalaman 7,5 tahun lah, Iya. PLT 2,5 tahun ya, 2 tahun lebih Mhm. misalnya, terus 5 tahun yang periode Mhm. keduanya ya. Mhm. Kemudian yang satu itu juga malah Pengalaman juga? Atau dia gimana? dia ASN, ASN berarti ya. ASN ya, Dokter ASN, ya. terus dia juga dokter, Dokter. ya, Betul. terus punya investasi sosial dan yang cukup di masyarakat Cukup ya. ya. Pengalaman di aparatur sipil negara juga panjang. Betul. Dan dia mengorbankan menurut saya ya, dia mengikhlaskan dirinya Oh. mundur dari ASN untuk mewakafkan dirinya mengabdi di Kabupaten Cianjur. Betul, Dan betul. menurut saya itu satu pengorbanan yang Beban. sangat luar biasa ya. Memang ada calon-calon, mungkin 3 kali ya, yang banyak sih calon. Ada yang satu calon yang mungkin dari partai yang pemilik suara itu dalam arti terbanyak. Itu Kursi juga terbanyak. pengalaman juga mungkin Pak. Iya, Beliau. tapi kan sekali lagi ini masih cair, dinamis, dinamis, masih cair ya. masih dinamis. Mereka mengkomunikasikan apa, menjagokan Betul. siapa juga Iya. untuk di koalisi Sugih Mukti kita nggak Betul, tahu ya. betul, Dan betul. kita tahu di sana ada TB Mulyana Oh ya, iya. Bapak TB itu kan wakil bupati Wakil ya. Bupati. Kemudian Ada ada Dede Nasihin, Nasihin. pengalaman anggota DPRD DPRD. Kabupaten, sekarang Di anggota provinsi. DPRD provinsi terpilih kan. Betul. Terus ada Pak Kang Wilman. Ganjar ya, ketua Ganjar. DPRD Kabupaten Cianjur. Terus banyak lah saya kira. Banyak ya, Terus Pak, ya? ya Pak Wilman ya. Betul. Terus Dr. Wahyu yang Iya. sekarang mulai digadang-gadang. Mhm. Yang saya maksud memundurkan diri dari ASN ya salah satunya Dr. Wahyu itu, dan itu Betul. luar biasa. Luar biasa. Menurut Pengorbanannya mungkin Pak ya. Kan sekarang saya. Ya paling enggak nawaitunya kita harus hargai Hargai, sebagai betul. nawaitu yang baik Betul. untuk mewakafkan dirinya mengabdi kepada masyarakat Kabupaten Cianjur kan gitu ya. sekarang kita tanyain peluangnya nih. Peluang. Incumbent sama perubahan, sebut aja perubahan lah iya, ini. iya. Sama incumbent, Incumbent, nih. betul. Gimana nih? Ya pandangan Di- gimana Pak Wi? Ada Pandangan pribadi aja Ini lah. menurut penerawangan Pak Wi ini Iya. kayaknya. Tapi ini konteks secara apakah secara pribadi atau secara Partai ya. kepartaian ya gimana menurut Pak Wi ini? Siapapun yang ditetapkan KPU sebagai calon bupati dan wakil bupati, Punya semua peluang yang punya sama. peluang yang sama buat Peluang menang. sama. Ya. Ya. Tentu incumbent punya kans tersendiri, Mhm. kemudian nanti akan muncul penantangnya punya Mhm. kans tersendiri. Mhm, mhm. Ya kita doakan saja pilkada ini menjadi pilkada yang kondusif, Kondusif, yang betul. aman, Betul. yang murah dan bermartabat ya. Betul. Karena siapapun yang menang akhirnya akan menjadi bapak kita kan, Iya. Iya. akan menjadi orang tua kita, akan menjadi pemimpin kita, yang mudah-mudahan dia amanah melaksanakan visi dan misinya, Iya. membawa Cianjur lebih baik di depan. Saya kira itu saja. Ini harapannya mau 2 pasang apa 3 pasang? Ya nih, Abang? harapan nih harapan. Biar teman-teman netizen tahu nih. Ini memang pertanyaan-pertanyaan yang sangat Kalau 2 pasang gimana? Kalau Gimana? 3 pasang gimana? 3 pasang gimana? Kalau 1 pasang gimana? Berarti lawan kota kosong. Kosong, gitu. Nah, memang perlu diluruskan. Iya, itu Bagaimana nih Pak? semua hal pasti terjadi. Iya. Kalau Kan- saat ini sih saya kira koalisinya hanya 2, Iya. Ya, Cianjur Emas dan Sugi Mukti. Sugi Mukti. Iya. Tapi Cianjur Emas ini kan sudah mungkin solid ya, Solid. sudah solid. Saya dengar juga beberapa partainya, 4 partai, PDIP,
kemudian P3 ya, PAN sama Demokrat sudah mengeluarkan rekomendasi buat satu pasangan calon. Betul. Nah, tinggal yang satu lagi. Kalau yang satu lagi ini juga bisa terkonsolidasi dengan baik, artinya koalisi Sugih Mukti tidak pecah, yaitu dua pasangan calon kan. Dua pasangan calon. Tapi kalau Golkar misalnya karena the ruling party, Iya. terus punya golden ticket, Golden tanpa ticket. koalisi juga dia bisa mengajukan calon Mengajukan sendiri. sendiri. Kalau PD dengan calonnya ya bisa jadi 3 pasangan. Why not ya? Ya, kenapa enggak, tidak gitu. ya, betul kan? Ya memang Tapi kemungkinan terbesarnya 2 karena pertama Sugih Mukti sudah deklarasi koalisinya, tapi pasangannya belum ada gitu ya. Mudah-mudahan konsisten dengan koalisi itu. Ya kemungkinan 2 atau 3 lah paling nggak banyak gitu. Ada pesan-pesan dulu nggak buat pemilih apa Mas? Ya, Cianjur boleh. di Kita pilkada ini? sebetulnya bukan cuma buat pemilih, khusus buat kita juga. Betul. Saya kira kita punya tanggung jawab moral yang sama untuk membuat pilkada ini menjadi murah dan martabat. Ya. Murah artinya mudah-mudahan kita, keluarga kita, dan semua dari kita terhindar dari praktek-praktek money politik money dan politik, intimidasi ya. Ya. Kemudian mudah-mudahan menurut keyakinan kita, kita memilih pasangan calon yang betul-betul sesuai dengan kapasitas, kualitas, dan integritasnya ya. Integritasnya betul. Saya kira itu yang paling penting. Kita punya tanggung jawab moral yang sama untuk mencerdas politikan masyarakat. Iya, betul. Karena 2024 24 ya. ini kemarin pileg ini juga luar biasa Luar ya. biasa ya. Jadi Dinamika pragmatisme ya. pragmatis ya di lapangan itu memang begitu. Nggak bisa ditutupi, Iya. itu luar biasa sekali. Ya mudah-mudahan Akur damai ya kan. biar akur lah ya, biar damai betul. Iya. Karena ini hanya 2 kubu, pasti nanti Waduh, akan terjadi agak- polarisasi gitu ya. betul. Seolah-olah daerah ini mau perang besok gitu Ya. ya, karena beda pilihan. Itu semoga terhindarkan lah ya. Ya dewa rasa lah tong balaperan lah. Ya, Ya. jadi harus jangan baper. Ya. Kalau di politik jangan baper karena besok lusa kayak perang, ketahuan lagi di meja Keur ngaropi. ngopi. Udah. Yang Orang pasea, orang pas pasea. ya gitu. Ya janganlah. Janganlah, pendewasaan politik itu perlu gitu. Karena memang kita harus sadar politik juga karena kebijakan-kebijakan ini akan mengarah pasti polisinya ke masyarakat juga gitu. Persahabatan utama. Betul. Ini nih, saya tadi agak sedikit menggelitik dengan 7,5 tahun. Ya, 7,5 tahun untuk incumbent. Menurut Pak Wi nih, ini cerita-cerita rame kan di medsos nih. Iya. Apakah incumbent ini bisa maju? Atau dengan ya PKPU itu dengan apa PKPU yang terbaru ya 2,5 tahun ini. Ini pandangan, mau bicara pandangan politik menurut pribadi atau pandangan ini menurut Pak Wi gimana nih? Biar jelas masyarakat ya. Ini kan dari Itu ketua kan partai. istilah. Ya. Ini dari ketua partai. Saya Nggak kira apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. KPU sebagai pelaksana teknis pelaksanaan pilkada atau Pilkada, pemilu ya, rejimnya pilkada, Iya. itu akan mengkaji PKPU ya. Iya. Apakah Pak Herman masih bisa maju atau Bisa. tidak ya? Iya. Karena waktunya jelas 2,5 tahun kan. Betul. Ya, kita serahkan saja ke mereka, Mhm. terus silahkan diperdebatkan nanti di tempatnya, Betul. misalnya di pengadilan, di MK atau di PT UN misalnya. Kalau belum sampai di pemilu ya terserah. Mhm. Tapi kita hanya berdoa yang terbaik lah ya Terbaik, di ya, betul, Kabupaten betul, Cianjur. Siapapun yang terpilih akan menjadi orang tua kita, Mhm. akan menjadi pemimpin kita. Iya. Mudah-mudahan tetap amanah menjalankan visi dan misinya dan menjadikan Kabupaten Cianjur kabupaten yang jauh lebih bagus lah. Amin, Nah, amin, amin. begitu Pak Wo. Ini pertanyaan terakhir Pak Bambang nih Iya, sebelum ditutup nih. Sebelum Kita ditutup. sebelum Iya. ditutup nih. Pertanyaan terakhirnya nih. Kapan deklarasi? Ya, ini nih. Yang ditunggu. Jadi memang kapan deklarasi dan kemana arah koalisi arahnya mah biarinlah, non-parlemen tapi ini? kapan deklarasinya aja. Deklarasi. Apakah ini hanya sebagai rahasia yang harus dipecahkan oleh netizen? Kan biar kejutan, Pak. Atau kejutan? Iya, kejutan Nah, nanti. ini harus Kalau masalah dukungannya kejutan, tapi hari deklarasinya deklarasinya kapan? kapan? Iya, iya. Gitu. Ada bocoran nggak nih, Pak? Kalau koalisi Iya. partai non parlemen ini kan karena kita sudah bersepakat Iya. untuk solid Solid. mendukung salah satu pasangan calon
tidak terpecah gitu ya, Betul, betul. yang sepemahaman dengan kita. Mhm. Ya komunikasinya dibangun mulai dari sekarang gitu ya, karena banyak juga yang mengundang dari tim sukses, dari partai yang ada kursinya di parlemen, dari pasangan calon misalnya. Ya sebelum pendaftaran lah ya, sebelum pendaftaran ke sebelum KPU, pendaftaran, Iya. tentunya paling tidak nanti masyarakat tahu Iya, bahwa iya. kita ada di A atau di B gitu Iya, ya. iya. Mudah-mudahan Allah meridhoi langkah-langkah kita. Amin. Mudahan pilihannya adalah pilihan yang terbaik, dan mudah-mudahan Cianjur bisa melahirkan Melahirkan pemimpin pemimpin yang memang pro rakyat, pro ya. rakyat, Pro saya kira rakyat, itu, ya, Pak. ya itu mungkin. Nah, begitulah pemirsa, kita akan terus membahas isu-isu Membahas yang isu-isu yang happy lebih ya, hangat, ya, dengan yang mengundang hot news. tamu-tamu seperti Undang tamu-tamu Pak yang Wijaya, kredibel, gitu. ya, yang infonya A1 lah, intinya infonya A1. Jadi teman-teman netizen yang di Cianjur Inisiatif, jadi untuk ke depan kita hadirkan biar Terus berimbang. minta masukannya juga Ya. dari teman-teman, Ya, nanti- siapa yang perlu diundang sama Betul, kita di sini. betul. Gitu kan. Jadi perlu masukan juga dari teman-teman yang nonton. Apakah nanti besok lusa ini harus dari teman-teman Sugimukti atau dari Cianjur Mas? Iya. Ini perlu kita hadirkan biar Jadi, berimbang. Ini Biar dari berimbang. siapapun kita terima di sini. Siapapun kita terima. Gitu. Ya, gimana Pak Wawo? Jadi statement terakhirnya gimana Ya, aja lah. statement terakhir sebagai dari- penutup dari Ya, Pak Wijaya. Wiwi ini. Karena judulnya kemana arah koalisi non parlemen Iya. Betul. di Pilkada Cianjur 2024, saya hanya ingin menyatakan sampai hari ini Sampai hari ini. koalisi partai non parlemen belum menentukan pilihan kemana akan berlabuh. Iya. Tetapi kita meyakinkan masyarakat bahwa kita akan solid mendukung salah satu pasangan calon yang sepemahaman, yang sevisi, dan kesempatan hari ini kita akan datangi PAC-PAC kita, ranting-ranting kita, mantan caleg kita semua, kader-kader kita Konsolidasi ya? yang konsolidasi, dan sambil menggali kira-kira mereka Ada arahnya mau masukan kemana arah gitu kemana, ya, iya, betul. pertimbangannya apa, dan itu bagus buat Bagus. kita supaya penilaian kita bisa lebih variatif, Iya, kemudian lebih objektif, objektif ya. juga. Betul. Kemudian ya kita bisa memperkaya pengetahuan kita terkait calon-calon yang mau kita dukung ya. Betul. Mungkin saya nggak tahu, tapi kader yang lain tahu. Mungkin ya itu kan bisa lebih variatif lah pertimbangannya. Saya kira itu aja closing statementnya. Tunggu saja pada waktunya pasti koalisi Berlabuh. partai non parlemen akan melakukan deklarasi dan memilih kemana kita akan sama-sama berjuang, ya, sama-sama Untuk Cianjur berjuang ini. untuk Cianjur yang lebih baik ke depan. Amin. Terima kasih Terima Pak kasih. Wijaya, terima Pak kasih Wi, pemirsa. terima Mungkin tayangan kita ngobrol-ngobrol bermanfaat ya. Ya. Saya ucapkan sampai jumpa. Sampai jumpa. Wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.